أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله فمن كان بالنعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي زاد الخلافة حمية لديننا وأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أكرمنا بديننا ومن علينا برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على نبينا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو الأصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. صدق الله العظيم وصدق Nabiul Karim. Baik ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia dan juga berkah pada malam hari ini yang Allah berikan kepada kita. Kemudian juga kenikmatan tanpa batas dan tak mungkin juga ada satupun manusia di atas muka bumi ini untuk mampu menghitungnya. Kalaulah kita tak mampu menghitungnya, tentu ada pertanyaan bagaimana cara membalasnya. Maka membalas nikmat Allah tadi dengan ketundukan kita, kepatuhan kita, penghambaan diri kita, totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah sama-sama kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil qawli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik, kita lanjutkan kajian pekanan kita. Dalam pertemuan kemarin sudah dibahas terkait dengan ihsanul amal, ya. Kita review sejenak. Kenapa kita penting membahas itu? Karena ini juga menyangkut tentang amal kita tadi ini ada atau tidak. Jadi kalau kita ini tidak memahami syaratnya, maka rentan sekali setiap amal perbuatan kita ini tertolak. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, disitulah Allah menjelaskan bagaimana siapa saja yang mengharap perjumpaan, kan? Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi barang siapa yang mengharap perjumpaan denganku, kata Allah, perintahnya apa? Syaratnya falyamal shalihan, maka dia hendaklah melakukan amal soleh. Kemudian yang disebut dengan amal soleh itu apa? Dan itu harus kita pahami. Kemudian ayat ini dalam tafsirnya Ibnu Katsir dijelaskan bahwa menjadi dua landasan amal. Ada syarat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kalau manusia tadi ingin amalnya diterima oleh Allah. Ya, ada dua landasan amal. Ini yang disebut dengan amalan yang ihsan, amalan yang paling tinggi manusia. Maka dipersyaratkan oleh Allah. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Maka seluruh perbuatan amal soleh itu benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
lillahi ta'ala dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan yang kita lakukan pada malam hari ini, kita bersama duduk di majelis ilmu, tetapi ada sesuatu di niat kita tadi itu bukan untuk Allah, sedikit saja, maka Allah tidak akan menerima. Kenapa? Karena Allah hanya menerima amal itu yang murni, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini perlu dipahami kita sebagai seorang muslim agar amal tadi itu diterima. Kemudian tidak cukup saja amal itu dilakukan dengan ikhlas, tetapi juga harus benar. Itulah syarat kedua, shawab, benar. Benar itu harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata fal ya'mal amalan sholihan itu mencakup seluruh perbuatan manusia, dari bangun tidur sampai tidur kembali, dari urusan toilet sampai urusan negara, dalam urusan ibadah ritual, cara makanan, minuman, pakaian, dan juga perkara muamalah, hablum min nafsi, bagaimana cara mengatur negara, sistem pemerintahan, itu semuanya harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lakukan tadi itu tanpa menyandarkan kepada Rasulullah, tidak mencontoh Rasulullah, maka dalam urusan bernegara itu tidak bernilai sebagai amal. Mengurusi negara, mengurusi pemerintahan, tidak mencontoh Rasulullah, bagaimana Rasulullah dulu mengatur sebuah negara di Madinah, Daulah Madinah, Daulah Islam di Madinah. Nah ini penting kan? Kenapa? Karena hari ini kita tidak melihat realitas amalan tadi itu yang menyangkut sistem pemerintahan, yang menyangkut sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, hukum, dan seterusnya. Itu hari ini justru menyelisihi. Maka itu tidak bernilai apapun. Kemudian kalau tidak bernilai amal, maka pasti bernilai dosa. Bayangkan antum mengurus pemerintahan tetapi dia mendapatkan dosa. Nah, ini sebagai muslim harus paham. Lalu siapa saja yang mendapatkan dosa? Di samping penguasanya, juga orang yang ikut melanggengkan sistem yang tidak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang berdiam diri, maka dia sama-sama mendapatkan dosa. Maka itu Allah tegas mengatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ayat itu Allah mulai dengan kalimat ta'kid, berita yang sangat tegas. Jadi kalau ada ta'kid di awal itu, kalau tidak ada kabar gembira, pasti kabar buruk. Kalau tidak perintah, pasti tegas perintahnya. Kemudian pasti ancaman bagi siapa saja yang meninggalkan. Jadi kabar baik dan juga kabar buruk. Kita perhatikan ayat ini, Allah begitu luar biasa memberikan kabar baik. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu sebagai suri tauladan. Ya kan? Suri tauladan yang baik. Kemudian dipersyaratkan bagi yang yakin tadi itu, ya kan? Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Bagi siapa saja yang mengharap rahmat, ampunan, rahmat Allah dan juga keselamatan di hari akhir. Nah, ini. Jadi ayat ini sangat lengkap menjelaskan. Coba kita review sejenak. Andaikan kita ini tidak diberitahukan, tidak diberikan maklumat oleh Allah tentang suri tauladan, sampai hari ini kira-kira kita bisa nggak mendapatkan tauladan itu? Allah nggak tahu, Allah nggak tunjukkan. Silakan kalian cari, pandai-pandai kalian cari tauladan. Kira-kira menemukan nggak hari ini? Nggak mungkin kita menemukan. Kita akan ketemu ini, kita anggap ini suri tauladan, ternyata bukan. Cari lagi, habis waktu kita habis untuk mencari tauladan, tapi tak ketemu. Kata Allah, nggak usah kalian bingung-bingung mencari. Allah sudah siapkan. Berapa tahun Allah mempersiapkan manusia yang akan ditauladani itu? Berapa tahun? 40 tahun lamanya Rasul itu baru diangkat, ya kan? Menjadi Rasul.
Muhammad SAW itu 40 tahun baru diangkat. Allah persiapkan sedemikian rupa. Bayangin, ini ayat ini menjelaskannya begitu. Lalu kemudian Allah begitu luar biasanya mempersiapkan tauladan, tetapi hari ini tidak kita tauladani. Betul nggak? Yang ditauladani dari Rasul apa hari ini? Ya? Ibadah, mencontoh Rasul, sholatnya, akhlak, bicara akhlak hanya perkara moral saja, benar nggak? Tapi dalam perkara yang lain, nyontoh nggak Rasul? Tidak. Berarti syarat untuk mengharap ampunan rahmat Allah dan juga keselamatan di hari akhir tak terpenuhi kan? Bagaimana kita mau selamat? Ya kan? Mendapatkan keselamatan nanti di yaumil kiamah. Bisa tidak? Mustahil, syaratnya nggak terpenuhi. Nah ini hari ini banyak orang yang tertipu, berangan-angan untuk mendapatkan perlindungan Allah, mendapatkan naungan Allah di yaumil kiamah. Padahal risalah yang dibawa oleh Rasul hari ini justru diterlantarkan. Benar tidak? Ini harusnya menjadi catatan buat kita ini sebagai seorang muslim. Setiap bulan Rabiul Awal selalu diperingati Maulid Nabi. Iya kan? Tapi apa yang diambil ibroh dari Maulid Nabi? Selesai Maulid Nabi, selesai. Benar nggak? Jadi tidak bermanfaat sedikit pun dalam Maulid tadi itu. Ya? Maka menjelaskan Maulid itu kalau tidak mengajak totalitas cinta kepada baginda Nabi, bukti cinta kepada Nabi itu adalah harus lengkap mengambil seluruh syariat yang dibawa oleh Nabi, termasuk sistem perpolitikan, sistem ekonomi, sistem pendidikan, sosial, budaya, hukum dan seterusnya. Jadi kalau kita ambil sebagian, mengambil sebagian berarti parsial. Allah sudah memberikan ancaman di dalam Al-Quran bagi siapa saja yang menjalani syariat ini parsial, seperti makanan prasmanan. Ya, dia pilih-pilih mana yang enak, dia pilih, dia ambil. Yang nggak dia suka dia tinggal. Begitulah kondisi kita hari ini. Lalu peneladanan kepada baginda Rasulullah itu seperti apa? Nggak terpenuhi sampai hari ini. Ya kan? Kenapa? Setiap maulid itu pasti contohnya meneladani Rasul, itu harus sholat seperti Rasul, jenggotnya harus seperti Rasul, pakaiannya harus seperti Rasul. Tapi dalam perkara muamalah tak pernah diajak, diserukan. Terbantah oleh ayat tadi itu. Tak terpenuhi syarat. Nah, ini. Karena ini merupakan bagian syarat dari diterimanya amal. Kalau syarat pertama terpenuhi, ikhlas terpenuhi, tetapi syarat kedua tidak terpenuhi, maka kata Rasul, Man amila amalan laisa alihi amruna fahuwa raddu. Maka amal itu tertolak. Kalau tidak ada contoh dari kami, kata Rasul, maka amal itu tertolak. Berarti sistem pemerintahan yang harus menjadi amalan besar hari ini justru tidak menjadi amalan, justru menjadi dosa. Tertolak. Bayangin. Ya kan? Hari ini ditunjukkan amalan-amalan yang besar, tapi tetap saja dia memilih yang receh, yang remeh. Iya kan? Dia nggak paham hakikatnya manusia itu diuji oleh Allah untuk apa. Kembali kepada Al-Quran di surat Al-Mulk ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bahwa Allah itu menciptakan manusia, menghidupkan, mematikan manusia, itu tidak ada lain kecuali untuk menguji. Ujian apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini bicara kualitas. Bicara kualitas amal. Baik dalam majelis ilmu. Bagaimana majelis ilmu itu yang berkualitas? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka pedoman kita ketika kita melakukan amal soleh harus menjadi pengingat ayat tadi itu. Yaitu kan,
Ini sudah ditunjukkan bagi amal yang besar, dakwah. Tapi dia nggak pernah ngurusi dakwah, yang receh. Kemudian dia minta tempat yang paling tinggi nanti di yaumil kiamah, surga Firdaus. Kumpulkan bersama Rasulmu ya Allah. Iya kan? Tapi disuruh melakukan amal yang besar, dia beluakum ayyukum ahsanu amala, dia tak mampu. Tapi doanya minta terus sesuatu yang besar dari Allah. Syaratnya tak terpenuhi, maka mustahil Allah akan berikan. Inilah yang harus kita pahami. Baik, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita mereview sejenak bahwa ikhlas itu harus semata-mata karena Allah. Kemudian yang kedua itu benar harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu merupakan dari konsekuensi dari syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah, itulah makna ikhlas, semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang kita lakukan itu hanya untuk Allah semata. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita sudah berikrar bahwa tidak ada nabi selain Muhammad. Muhammad itu utusan Allah yang harus ditauladani. Gitu. Jadi kalau kita nggak mentauladani, berarti kita ini setelah ingkar kepada ikrar syahadat kita. Ini konsekuensinya. Ini bukan perkara yang remeh. Setiap sholat kita mengikrarkan kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi dalam pengamalan sehari-hari ini menyelisih semuanya. Nah itu. Lisannya memuji Allah, tapi perbuatannya mengolok-olok Allah, itu maknanya. Ya. Ini maka harus dipahami kemudian diamalkan. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan akidah. Bagaimana supaya kita ini bisa mampu melakukan amal dengan ikhlas, ya, penuh dengan keyakinan, kemudian juga benar. Itu harus ada penopang, harus ada asas yang kokoh. Itulah disebut dengan akidah. Kalau misalnya pohon itu tak ada akar, bisa nggak dia lama berdiri? Karena angin sedikit dia sudah tumbang. Bisa nggak bangunan ini tanpa pondasi, tanpa asas? Berdiri, tak lama kemudian dia akan runtuh. Begitulah Islam. Bangunan Islam ini akan runtuh kalau tidak ditopang dengan asas yang kokoh, yang kuat. Itu akidah. Maka sebagai seorang muslim itu harus mempunyai visi yang besar. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu ya. Nah ini. Jadi kita akan bahas tentang kekuatan visi, ya, kekuatan visi seorang muslim. Jadi kalau dia mempunyai visi, dia pasti strong, dia pasti kuat, dia akan mampu melakukan apa saja. Jadi kita ini kalau nggak memiliki visi, ya kita pasti hidupnya akan sembarangan, hidupnya pasti biasa-biasa saja, nyaman-nyaman saja, aman-aman saja. Karena tak punya visi, tak tahu visinya itu apa. Jadi visi seorang muslim itu harus jauh, harus akhirat. Jadi amalan dunia inilah yang menunjukkan seseorang tadi itu benar tidak punya visi. Amalan dia di dunia ini. Jadi kalau visi itu nggak hanya sekedar ngomong, tapi harus ditunjukkan dengan perbuatannya. Kalau dia berdakwah, dia harus tunjukkan dakwahnya itu untuk apa. Tujuan dari dakwahnya itu apa? Apakah hanya sekedar mengumpuli jamaah untuk berbangga-bangga, banyak-banyakan jamaah, ya, kemudian ilmu itu hanya ngumpulin sanad, berbangga-bangga dengan sanad supaya menarik orang. Setelah orang tertarik ngaji di majelisnya, bukan untuk menyeru taat kepada Allah secara totalitas, tapi hanya untuk memalingkan kepada dirinya. Ini yang terjadi hari ini, ya. Maka visi itu memang sesuatu yang tidak nampak secara langsung, namun dalam diri manusia yang memiliki visi akan terkandung energi yang sangat dahsyat. Jadi kalau orang yang punya visi, dia punya energi yang sangat dahsyat. Contoh hari ini,
hujan tidak menghalanginya untuk dia berada di dalam majelis ilmu, untuk mendatangi majelis ilmu. Hujan, letih, capek apa saja itu tidak akan menghalanginya karena dia mempunyai PC. Tapi kalau nggak punya PC, kalau hujan-hujan enaknya ngapain? Lolo. tarik selimut, benar nggak? Tapi kalau dia punya PC yang besar, dahsyat, tidak ada yang bisa menghentikan, tidak ada yang bisa menghalanginya untuk melakukan amal soleh. Jadi bisa dilihat manusia itu punya PC atau tidak, semuanya ini. Nah itu ya. Yang harusnya majelis ilmu itu di tempat-tempat keberkahan yang sangat luar biasa, hari ini keberkahan Allah angkat. Sisanya itu di tempat-tempat yang sedikit. Lalu yang sedikit itu kita nggak mau mendatanginya. Kira-kira bisa nggak dapat keberkahan? Mustahilun. Ya kan? Nah, itu kelihatan tak punya visi. Ngomong dengan perbuatannya nggak pernah nyambung. Iya kan? Lisannya minta keselamatan dunia akhirat. Lisannya minta surga, tapi perbuatannya justru mengarah ke neraka. Itu manusia hari ini. Ya kan? Maka kalau dia tak punya misi, maka tidak akan kekuatan visi inilah yang akan menambah energi yang sangat dahsyat, membuat dia bergerak. Ini kita ambil contoh tukang. Ada 3 tukang batu yang sedang masang batu bata. Kita akan tahu sejauh mana visi dia ya memasang batu bata. Kita kalau mengambil contoh itu pasti harus sama kan? Postur tingginya sama, warna kulitnya sama, tenaganya sama, semuanya harus sama. Kalau kita ingin membuat penelitian itu, membuat uji coba tadi itu. Jadi ada 3 yang sama-sama profesional memasang batu, sama-sama ahli memasang batu. Tapi yang membedakan apa? Ketiga orang ini visinya. Nah itu. Jadi kita buat pekerjaan yang sama, tenaganya sama, waktunya sama. Ya itu ya. Yang membedakan, apa yang membedakan? Visi. Nah itu. Jadi sangat ditentukan oleh jawaban. Tukang A ditanya, sedang apa? Tak nampak, sedang masang batu. Oh, gitu. Marah dia. Berarti dia tidak mempunyai visi. Tukang kedua, kalau ditanya sedang apa? Saya sedang ingin membangun rumah, memasang batu bata, membuat rumah, supaya nanti orangnya bisa berteduh. Gitu kan? Beda tukang yang ketiga, yang mempunyai misi, dia bilang saya ini memasang batu bata, ingin membangun sebuah gedung yang sangat besar, yang nanti fungsinya, pokoknya begitu. Maka cara kerja tukang yang bertiga ini pasti berbeda. Nah, itu namanya visi. Sama seperti misalnya kita ambil contoh guru ngaji, ya. Kita ambil guru ngaji, ya. Ketika kita ambil penelitian 3 orang guru ngaji, ya kan? Kemudian ketiga orang itu mempunyai hafalan yang sama, mempunyai postur yang sama, mempunyai pekerjaan yang sama, waktu yang sama. Yang membedakan itu apa? Visi, Pak. Dilihat itu ketika kita tanya. Karena guru A ditanya, sedang apa? Sedang mengajari anak-anak murid Iqra. Ya minimal dia bisa baca Al-Quran. Gitu kan? Sudah alhamdulillah. Ada visi nggak itu? Enggak. Maka pasti ketika dia ngajar, pasti tidak profesional. Ya kan? Ya minimal cukup supaya dia bisa baca Al-Quran. Kemudian guru yang kedua ketika ditanya, sedang apa? Mengajari anak Al-Quran. Saya bermimpi supaya anak-anak ini menjadi penghafal Al-Quran. Supaya apa? Supaya nanti dia bisa jadi imam. Ya kan? Supaya nanti dia gampang cari kerja. Nah itu kan.
Itu guru yang kedua. Maka cara mengajarnya guru A dengan guru B pasti berbeda. Tapi guru yang ketiga ketika ditanya kenapa dia ngapain sedang mengajarkan ngaji. Kenapa ngajar ngaji? Saya punya mimpi yang besar. Saya akan memasukkan Al-Quran ini ke dalam kepala juga dalam hatinya agar suatu saat Islam ini bisa memimpin dunia. Al-Quran ini yang mereka hafal, yang mereka pelajari ini akan diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Maka ketiga guru ini pasti berbeda cara mengajarnya. Itu. Kemudian contoh lagi, sama-sama tolabul ilmi. Ada kita sama-sama di majelis ilmu, pasti berbeda. Yang punya visi itu berbeda, ya kan? Saya harus bisa paham apa yang diajarkan oleh guru ini. Supaya apa? Supaya saya ini bisa mengamalkan dengan benar. Supaya saya juga bisa mengajarkan seperti guru tadi mengajarkan saya. Supaya saya ini bisa membentuk generasi umat Islam ini menjadi generasi terbaik. Nah, pasti beda dengan orang yang ya minimal jadilah daripada tidak duduk di majelis, daripada kita nongkrong-nongkrong, mending kita duduk di majelis ilmu. Di sana ada kopi, ada jajan. Jadilah, gitu kan? Yang kedua, hitung-hitung nambah-nambah pergaulan, gitu kan? Maka beda. Maka hasilnya pasti berbeda, gitu ya. Jadi sejauh mana kita ini bisa menangkap ilmu, menyerap ilmu kemudian mengamalkan, itu juga tergantung kepada visi. Ya itu. Ya. Maka visi umat Islam itu tidak cukup hanya sekedar menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran berjuz-juz, kemudian menghafal Al-Quran. Tidak. Lalu apa yang menjadi visi umat Islam tadi itu? Ya? Apa yang harus menjadi visi umat Islam itu sehingga umat Islam itu mempunyai kekuatan, punya energi yang sangat dahsyat tadi itu? Nah, ya. Apa yang menjadi visi? Ya. Maka bagaimana dengan umat Islam? Kenapa umat Islam ini mengalami kemunduran? Karena masalah visi, tak punya visi. Ya kan? Orang yang sholat ke masjid itu visinya ada enggak? Yang penting berjamaah. Benar enggak? Nah, itu. Pas ada majelis ilmu, ya hitung-hitung sambil nunggu waktu sholat isya. Ya kan? Jadi makanya dia duduk di majelis ilmu, dia nggak pernah akan bisa paham Islam. Dia nggak bisa menyerap. Nah, maka itu visi itu harus dominan dia. Ya. Nah, maka ini harus diingatkan kembali apakah umat Islam sudah memiliki kekuatan visi. Ini yang pertama. Kita lihat wajah umat Islam dari bidang politik. Apa yang terjadi? Umat Islam terpecah belah. Betul tidak? Menjadi banyak negara, nation state. Ya. Kemudian juga terjajah dan tertindas. Kita ini merasakan nggak bahwa kita ini terpecah belah? Antum ada nggak terbangun kesaudaraan kita terhadap Muslim di luar Indonesia? Ada nggak? Terbangun nggak itu? Tidak, karena kita anggap dia bukan saudara kita, bukan sebangsa, ya kan? Nah, itu. Orang yang dari sana juga begitu. Kan banyak emigran di tempat kita ini kan? Kita menganggap begitu, mereka juga sama, nggak satu bangsa, nggak saudara. Maka tidak pernah menjalin silaturahim. Itu ya. Ini bidang politik. Kemudian terjajah dan tertindas. Ya kan? Masih kurang percaya kalau kita ini terjajah, tertindas. Kita umat Islam, sumber daya kita ini siapa yang mengeruk? Siapa yang mengeksploitasi? Siapa yang menikmati? Kita atau orang luar? Asing yang menikmati. Kurang bukti apa lagi kalau kita ini
sedang terjajah. Contoh misalnya sumber daya alam di negara kita, di provinsi kita, banyak tidak sumber daya alam? Banyak. Apa tuh? Minyak, gas, batu bara, banyak kali kan, hutan, ya kan, sawit. Ya? Minyak itu, minyak bumi yang dieksplorasi itu punya siapa? Punya rakyat. Berarti kan punya kita. Kita ini kan rakyat kan, punya umat. Pernah nggak antum dibagi? Hah? Dikasih oleh orang yang mengeksplorasi? Hah? Hah? Di data, ya kan? Ustadz Asnul, karena ini kami mohon maaf keterlambatan untuk membagikan. Ternyata dalam eksplorasi setahun ini kami setelah hitung-hitung kami bagi, antum jatahnya 1 miliar gitu kan. Langsung nikah dia. Langsung poligami. Langsung nikah. Langsung dapat 3 ya. Langsung 3. Iya kan? Terjajah. Sudahlah dikuasai sumber daya alam kita, dieksplorasi, lewat itu pun tak boleh. Bisa nggak antum lewat Chevron tuh? Hah? Antum akui saya ini ustadz gitu, peduli nggak dia? Enggak. Saya mau isi kajian ini buru-buru. Orang urus, tak ada urusan gitu. Mana pas? Ditanya pas. Nah, itu. Bayangin, ya kan? Itulah kondisi kita hari ini. Tetapi tak sadar-sadar. Kenapa nggak memiliki visi? Ya biarlah. Mudah-mudahan ini nggak lama, gitu kan? Nah, itu. Itulah kondisi kita hari ini, tertindas. Inilah wajah umat Islam dari bidang politik. Kemudian dari bidang ekonomi didominasi oleh kapitalis global. Kesenjangan dan kemiskinan itu merajalela. Saya sering sapar ke daerah-daerah, saya lihat itu di depan rumahnya itu pipa besar-besar mengalir minyak. Ibaratnya dolar itu ngalir pagi, siang, malam. Tapi yang di depan itu rumahnya itu apa? Atap rumbio. Antum bayangin. Betul-betul kesenjangan, kemiskinan itu. Ya, yang kaya itu kaya sekali, yang kenyangnya ya kenyang, yang lapar lapar. Nah, itu. Kenapa? Dalam pengaturan tadi, dalam bidang politik tadi itu tidak menggunakan sistem politik yang mencontoh Rasulullah. Tapi lisannya bersolawat. Pas maulid, buat maulid solawatan. Itu yang disolawati itu sopo. Ayat itu dikemanakan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maksudnya menjadi Rasul itu uswah itu sebagai apa? Dalam tataran apa? Masa ya cuman sholat, zikir, akhlak yang benar aja. Benar Rasulullah itu diutus ke bumi. Allah jelaskan ya di dalam surah Al-Anbiya itu apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Enggak tanggung-tanggung Allah katakan, tidaklah aku mengutus seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk menebar rahmat. Nah, itu. Rahmatan lil alamin. Siapa yang pernah merasakan rahmatan lil alamin? Hah? Dari antum lahir sampai ini pernah merasakan enggak? Melihat? Berarti kan ada something, ada sesuatu. Rasul itu diutus untuk menebar rahmat. Lalu kenapa rahmat itu tak ada? Bukan rahmat Kartolo ya. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tak ada? Itu harusnya ulama peka mengkaji. Kenapa kok rahmat itu hilang? Rahmat Allah Subhanahu wa taala hari ini hilang di bumi ini. Berarti ada penyebabnya. Nah itu, ya. Inilah dikatakan harus memiliki visi. Berarti dia dusta, ingin mengharap rahmat Allah dan juga keselamatan hari akhir. Syaratnya tak terpenuhi. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Itu bersyarat. Nah,
Ya. Jadi kalau kita ingin mengharap keselamatan itu ya harus punya visi yang kuat, ya kan? Visi yang besar. Nah, jadi dalam bidang ekonomi juga luar biasa terjajah. Ini kondisi wajah umat Islam loh ya. Kemudian dalam bidang sosial, kerusakan akhlak dan hancurnya sendi-sendi rumah tangga. Kira-kira setiap bulan masuk bulan Rabiul Awal membuat maulid, kemudian terhenti nggak dengan maulid itu maksiat? Hah? Yang narkoba tetap narkoba, nggak tanggung-tanggung. Yang pelakunya itu penegak hukum. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang harusnya menjaga rakyat ini dari perbuatan maksiat, amoral. Tetapi justru penegak hukumnya yang melakukan. Nah, ya, ini di bidang sosial itu rusak, kerusakan akhlak. Mencontoh akhlak Rasul. Akhlak Rasul yang mana yang dicontoh? Ya kan? Ya. Kemudian hancurnya sendi-sendi rumah tangga. Bayangin. Sekarang contohnya rumah tangga itu siapa? Artis. Dijadikan contoh. Ya bubar rumah tangganya. Nyontoh itu Rasul. Allah sudah katakan 40 tahun Allah mempersiapkan tauladan tadi itu. Ya, kalau misalnya Allah nggak siapkan, nggak dikasih tahu, ada suri tauladan yang baik bagi kalian, kalian carilah pandai-pandai. Dapat nggak gitu? Nggak dapat. Sampai mati kita nggak akan dapat. Lalu di mana letak syukurnya? Ya kan? Allah sudah siapkan semua, kita terima bersih, tinggal nyontoh saja. Kok malas gitu? Ya Allah ya Rabb, ya kan? Tapi kalau sholawat paling kencang. Diajak nyontoh Rasul nggak cocok. Negara kita nggak cocok katanya. Ya kan? Aneh nggak? Jadi kalau kita memahami simpul Islam itu ngelihat aneh umat Islam hari ini. Ya. Kenapa? Karena Islam itu, memahami Islam itu dalam perspektif Barat yang sekuleristik. Itulah hari ini. Ya kan? Maka cukuplah hanya sholat saja. Saya ngisi banyak masjid itu pas sholat berjamaah itu rame pun, begitu salam selesai ada majelis ilmu kita naik, tinggallah pemain inti. Ya kan? Kenapa? Dia ngerasa sudah cukup dengan sholat, pahalanya 27 rakaat, 27 derajat, ya kan? Sudah cukup untuk dapat surga. Surga sopo. Ya. Kemudian di dalam bidang pendidikan, lahirnya generasi yang materialistis dan hedonis, betul tidak? Hah? Ya, dalam bidang pendidikan itu bukan melahirkan generasi terbaik, tapi justru melahirkan generasi yang materialistis. Antum tahu materialistis? Antum sekolah SD berapa tahun? 6 tahun. Sanawiyah SMP berapa tahun? 3 tahun. Sudah berapa tahun tuh? 9 tahun. SMA atau aliyah berapa tahun? 3 tahun. Berapa tahun? 12 tahun. Terus kuliah berapa tahun? 4. Yakin? 5 lah ya kan? Hampir rata-rata 5. Berapa tahun semuanya? Hah? 12 tahun tambah 5 tahun? 17 tahun kan? 17 tahun nuntut ilmu terus. Iya kan? Sekolah terus. Begitu tamat nganggur. Hah? Cari kerja nggak dapat, nikah tak berani. Inilah lahir apa? Sistem pendidikan hari ini. Benar tidak? Fakta. Dulu dalam generasi ketawa. Kena awakku. Iya kan? Ketika dia tamat, apa yang dia upayakan? Yang dia kejar terdahulu?
kerja, benar nggak? Kan materialistis. Ada nggak dia pikir itu untuk mengaplikasikan ilmunya? Tidak. 17 tahun menimba ilmu. Kalau di dalam sistem pendidikan Islam, kita pasti baca sejarah. Bagaimana sejarah Islam dulu ya, generasi emas Islam. Ya. Berapa tahun mereka itu menuntut ilmu? Umur-umur 12 tahun, 15 tahun itu sudah mampu memberikan fatwa. Umur 15 tahun sudah bisa menjadi rujukan. Umur 17 tahun itu sudah mengisi posisi-posisi penting di dalam negara khilafah. Bayangin, luar biasa. Kira-kira itu bisa nggak dihasilkan dalam sistem pendidikan hari ini? Nah, itu tadi contohnya tadi kita bilang kan. Hah? Begitu tamat cari kerja tak dapat, nikah tak berani. Hah? Iya. Akhirnya kalau orang tuanya mampu, dia tambah kuliah lagi S2. Tambah berapa tahun lagi tuh? 3 tahun. Berapa tahun jadinya? 12 tahun. Selesai itu cari kerja lagi, nikah belum juga berani. Bayangin. Ya, kalau dia dapat kerja, apa yang dia lakukan? Langsung bagaimana mengubah penampilan hedonis ya. Inilah hasil dari pendidikan. Nah, itu kapitalis yang sekuleristik tadi itu. Beda kalau dalam pendidikan Islam. Masya Allah ya. Kita pasti tahulah bagaimana sejarah-sejarah Islam dulu, ya kan? Kita dengar bagaimana Muhammad Al-Fatih, ya kan? Bisa nggak tercipta Muhammad Al-Fatih hari ini? Tidak. Lalu bagaimana menaklukkan kota Roma? Rasul sudah mengabarkan ada 2 kota yang akan ditaklukkan oleh umatku, Konstantinopel dan Roma. Konstantinopel sudah ditaklukkan. Roma, siapa yang menaklukkan? Ada nggak niat kita menaklukkan Roma tadi itu? Berarti nggak yakin dengan bisarah Rasul. Gitu. Alah boro-boro Ustaz, tak usah kita pikir jauh-jauh Ustaz. Kerja belum dapat nih Ustaz gitu. Iya kan? Tak punya mimpi besar, tak punya visi. Akhirnya wajah umat Islam itu terlihat hari ini ketika umat Islam itu betul-betul dalam posisi yang rendah, kehilangan visi, nyaman, ya kan? Kalau dia punya materi kerja, ada kerja untuk menghidup nafkah, pulang kumpul sama anak istri, habis itu tidur, pagi kerja lagi, pulang ngumpul sama keluarga, kan gitu-gitu terus kan? Sampai mati. Terus dia kalau mati minta surga. Gitu kan? Pernah nggak mikir umat Islam? Padahal kita bangun tidur itu nggak mikirkan kaum muslimin. Kata Rasul, "Falaysa minhum." Bukan bagian dari umatnya. Ancamannya. Ya kan? Man asbaha wa lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Enggak memikirkan kondisi Islam. Bangun tidur, mikirkan kerja. Pikirkan cari nafkah. Bodoh amat gitu kan. Bayangin. Akhirnya umat Islam beginilah kondisinya ketika umat Islam itu enggak memiliki visi. Di dalam bidang iftek hanya menjadi konsumen, betul nggak? Umat Islam ini hanya menjadi konsumen. Handphone siapa yang buat? Nah, ada umat Islam hanya menjadi konsumen. Mobil siapa yang buat? Motor siapa yang buat? Pesawat siapa yang buat? Umat Islam hanya menjadi konsumen. Buat sendiri tak bisa. Ojo repot-repot Pak Ustaz. Kita beli saja. Acara repot hidup itu gitu. Hidup itu singkat, udah nikmati aja gitu ya.
Kemudian dalam bidang hukum, tidak adanya kepastian hukum dan keadilan. Benar nggak? Ini perkara kalau yang kita bahas dulu tentang dosa investasi, antum masih ingat bagaimana pidana orang yang membunuh? Bagaimana hukumannya? Harus dibunuh, dikisos. Kalau hukum itu tidak dijalankan, siapa yang berdosa? Seluruh manusia. Kita ngaji-ngaji gini tetap mendapat aliran dosa. Dia sholat di masjid, zikir, ya, jadi anak soleh, ya, cinta Allah, cinta Nabi, itu kan, Islam yes gitu kan, takbir Allah Akbar, dapat kiriman dosa gitu kan. Ini hukum. Bayangin kematian yang banyak. Contohnya misalnya petugas KPPS dalam pemilu dulu, berapa yang mati? Ratusan kan? Bagaimana status hukumnya hari ini? Tak jelas. Nihil. Kemudian Laskar FPI yang terbunuh 5 orang itu, bagaimana status hukumnya? Tak jelas. Yang semua itu belum clear, tambah lagi kemarin apa? Kasus apa? Kanjuruhan di Stadion Malang, berapa yang mati? 100, pokoknya 100-an. Bagaimana nasibnya? Yang melakukan itu apakah sudah dihukum? Tidak. Dalam hadis Rasul dijelaskan, la jawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Terbunuhnya satu orang saja, apalagi dia seorang muslim, bukan karena dia membunuh, bukan karena dia membuat kerusakan bumi, kata Allah, lebih aku kehendaki hancur dunia dan seisinya. Bayang, pernah nggak takut baca hadis itu? Tidak, ya kan? Gampang. Justru hari ini mencari argumentasi untuk menutupi kejahatannya tadi, benar nggak? Di bidang hukum tak ada kepastian hukum. Kalau menyentuh pejabat tinggi itu bulat ribetnya, ya kan? Nggak tak kunjung datang putus hukuman tadi itu. Tapi kalau orang bawah sekali sidang selesai, langsung ketok palu, ya kan? Kenapa? Gampang Ustaz, karena dia cuma nyuri 1 apel, jadi gampang hukumnya. Kalau nyurinya miliaran, panjang hitungnya kan Ustaz. Maka lama dia hukumnya gitu kan. Kemudian dia dipotong. Apa yang dipotong? Bukan tangannya, potong tahanan. Allah merintah potong tangan, kok mau potong tahanan. Tak ada kepastian hukum. Kasus Sambo sudah selesai belum? Belum. Muncul lagi kasus siapa lagi? Yang Jawa Barat tuh? Jawa Timur? Teddy. Muncul pula Teddy lagi. Hah? Ya Allah ya Rabb. Bagaimana mungkin penegak hukum justru dia melanggar hukum? Para penegak hukum itu pelanggar hukum. Kira-kira bisa nggak tegak hukum itu? Mustahil. Inilah wajah umat Islam hari ini. Coba tampak, lihat nggak wajahnya? Itu bahagia atau gimana? Wajahnya itu bahagia nggak? Nampak nggak itu gambarnya? Kemudian dalam bidang budaya, terseret arus budaya westernisasi. Apa yang dijajah oleh Barat? Fun, food, and fashion. Inilah yang menjajah, ya kan? Kesenangan, makanan, juga gaya hidup, fashion. Berlomba-lomba untuk 3 hal ini umat Islam, ya kan? 17 tahun dia mengenyam pendidikan, berlomba-lomba hanya untuk ini, benar nggak? Untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, ya kan? Kemudian bisa menikmati makanan yang enak, juga untuk mendapatkan gaya hidup yang hedonis. Ini dalam bidang budaya.
Kemudian dalam bidang agama, semakin kaburnya pemahaman akidah, pemurtatan merajalela. Kalau ada orang murtad, siapa yang berdosa? Nah, kemarin sudah kita bahas tuh. Di samping dia yang berdosa, kemudian dosa itu berimbas kepada seluruh manusia. Bayangin, ngeri tidak? Banyak sekali investasi dosa kita ini ya. Investasi itu harta, investasi pahala, investasi dosa. Gimana mau masuk surga? Pemurtatan merajalela. Kalau generasi old ya, yang 80-an, 90-an ke bawah, antum pernah nggak ingat dulu umat Islam di Indonesia itu tahun 90-an ke bawah itu berapa persen? Berapa persen? 95%, benar nggak? Saya masih ingat dulu umat Islam di Indonesia itu 95% tahun 90 atau 80-an begitu kan. Hari ini tinggal berapa persen? Tinggal 80 atau 85%. 10%, anggap 15% murtad. 10% murtad, Pak. Bagaimana ngitung dosanya tadi? Ini harus kita pahami tentang kondisi wajah umat Islam itu begini. Makanya rahmatan lil alamin itu tak ada. Sekedar seremonial. Nah, itu, ya. Inilah kondisi umat Islam. Lihat wajahnya itu. Sedih, menyedihkan umat Islam hari ini. Pernah nggak kita sadar kondisi kita hari ini? Tidak. Ya. Maka umat Islam itu memerlukan sebuah visi. Apa visi umat Islam itu? Jadi tidak hanya sekedar bekerja keras, tapi juga memiliki visi pembangunan, membangun sebuah peradaban. Jadi visi umat Islam itu harus ingin membangun sebuah peradaban Islam. Kalau dia memiliki visi ini, maka dia akan memiliki energi yang sangat dahsyat. Dia tidak akan pernah kenal capek, kenal lelah. Apa yang dilakukan itu karena punya visi yang besar, maka pasti apa yang dilakukan itu pasti sesuatu yang besar. Gitu. Kalau enggak ya kita akan mengejar yang remeh saja. Ini Pak. Apakah umat Islam memiliki kekuatan visi? Nah ini tadi kita sudah bahas. Ada 3 ustadz yang sedang mengajar TPA. Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Pekerjaannya sama, tanyanya sama, waktunya sama. Kemudian apa yang bedakan? Sangat ditentukan oleh jawaban. Ketika mereka ditanya apa yang sedang ustadz ajarkan, ya, yang pertama dia katakan hanya itu tadi ya. Tergantung kepada jawaban. Tadi kita sudah ulas. Bagaimana contohnya? Ini fakta loh ya. Ini kisahnya guru kita, Ustadz Dwi Condro. Ustadz Dwi Condro Kirono. Beliau pernah diundang di kalangan dosen dan pendeta Kristen se-Indonesia. Ada ratusan di situ diundang, mereka acara training berapa hari saya lupa. Kemudian ternyata dalam acara itu ada sesi keagamaan yang dibahas khusus agama Islam. Ya, kenapa dia mengundang Ustadz Dwi Condro? Karena terkenal Ustadz Dwi Condro itu dakwahnya ingin menegakkan khilafah. Seluruh pendeta ini dia bertanya kepada Ustadz Dwi Condro. Yang ditanya itu apa? Bagaimana cara menegakkan khilafah? Antum bayangin itu pendeta nanya begitu. Umat Kristen nanya dia bagaimana caranya. Nah itu ya, dijelaskan sedemikian rupa ya. Ini cakupan syariat Islam. Dimensi 1 itu hubungan manusia dengan Allah ya. Ruang lingkupnya aqaid atau akidah dan juga ibadah.
Dimensi 2 hubungan manusia dengan dirinya, makanan, minuman, pakaian, akhlak kita sudah bahas. Dan dimensi 3 itu antara hubungan manusia dengan manusia lainnya, yang mencakup dengan sistem pemerintahan Islam, sistem ekonomi Islam, sistem pidana Islam, sistem pendidikan Islam, sistem politik luar negeri Islam. Kita uji coba. Kalau misalnya kita ingin menerapkan sistem pemerintahan Islam, kira-kira ini akan bertentangan dengan agama lain tidak? Hah? Coba. Kira-kira kita harus uji nih. Ya kan? Karena visi kita ini adalah dimensi 3. Kita ingin menerapkan ini supaya ini diterapkan oleh negara. Nah, itu. Kira-kira pemerintahan Islam ini kalau diterapkan bertentangan nggak dengan agama lain? Dengan agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya. Bertentangan nggak? Tidak. Kenapa tidak? Karena mereka tidak mempunyai sistem politik. Jadi nggak mungkin bertentangan. Karena Ustaz Wicono sudah tanya, kalau kami ingin menerapkan politik Islam, kira-kira bertentangan nggak dengan agama kalian? Tidak, kata pendeta, karena mereka memang tak punya agama. Itu hanya agama ritual yang mengatur hubungannya kepada Allah saja. Hubungan antar manusia kepada manusia tak ada. Kemudian kalau ingin diterapkan sistem pemerintahan Islam, sistem ekonomi Islam, pidana Islam, pendidikan Islam, politik luar negeri Islam, kira-kira semua ini bertentangan nggak dengan agama lain? Tidak, karena agama lain itu tidak memiliki aturan hablum minan nas. Tapi hablum minan nas itu apa yang dipahami hari ini? Berbuat baik sesama. Bayangkan. Berarti dia telah mereduksi dan mendistorsi tadi yang begitu banyak tentang hablum minan nas. Lalu kemudian, kalaulah sistem pemerintahan Islam tidak berbenturan dengan agama lain, lalu dia akan berbenturan dengan apa? Kenapa kok nggak berdiri hari ini? Ini harus kita paham. Kenapa dia nggak? Lalu berbenturannya dengan apa? Dengan ideologi. Jadi pasti berbenturan. Kalau tidak berbenturan kepada agama, maka dia akan berbenturan kepada ideologi. Nah itu dia nggak akan bertentangan. Maka ketika ditanya, dijelaskan oleh Ustadz Dwi Condro, sepakat nggak dengan tegaknya khilafah? Seluruh pendeta mengatakan sepakat. Tidak ada yang menentang. Justru mereka menginginkan kapan ini tegak. Bayangkan, ini yang disebut rahmat, bukan hanya untuk manusia alam. Maka siapa saja manusia itu pasti menginginkan ketika dia mendapatkan maklumat yang benar dan utuh. Itu dia. Lalu yang menghalangi siapa? Ideologi. Jadi sudah kita pastikan kenapa nggak tegak, kenapa terhalang, maka yang menghalanginya adalah ideologi. Lalu ideologi apa? Kemarin kan sudah dibahas ya, tentang ideologi ada di dunia. Ideologi apa di dunia ini? Ideologi kapitalis, sekuler. Sistem politiknya demokrasi anak emasnya. Kemudian apa? Sistem apa lagi? Sistem ideologi apa? Yang kedua, ideologi sosialis komunis, materialisme. Dan yang ketiga, ideologi Islam. Jadi di dunia ini hanya ada 3 ideologi. Kalau tidak ideologi kapitalis, ya sosialis. Kalau tidak Islam. Ya kan? Ini tegak, dimensi 3 ini ada nggak hari ini? Tidak kan? Berarti umat manusia ini diatur dengan ideologi apa hari ini? Hah? Kita ini sedang diatur dengan ideologi apa hari ini? Ideologi kapitalis. Antum kan umat Islam, kenapa mau diatur oleh ideologi kapitalis? Padahal Islam itu juga ideologi.
Kok nyaman? Karena nggak dipahami. Gitu ya. Inilah yang menjadi visi umat Islam, yaitu dimensi 3 harus segera diterapkan. Nah itu. Jadi kalau dimensi 1, dimensi 2 saja kajiannya, maka dia tidak akan pernah memiliki visi yang besar. Jadi umat Islam itu harus memiliki visi. Kenapa? Karena dimensi 3 ini pernah ada. Bukan hanya pernah ada, tapi lama adanya. 13 abad lebih lamanya. Dimensi 3 ini diterapkan. Tetapi hari ini justru tak ada. Jadi kalau ngajinya hanya akidah ibadah, paham nggak kita tentang dimensi 3? Tidak. Kenapa? Kajian selama ini hanya membahas 2 hal saja. Ada yang membahas tauhid itu sudah puluhan tahun tauhid, mengklaim dirinya yang paling benar. Kami ini kajian tauhid, mentauhidkan Allah. Ini mentauhidkan Allah nggak kalau begini nih? Yang dimensi 3 ini dibuang, tercapai nggak tauhid dia kepada Allah? Ya tidak, mustahil. Mentauhidkan Allah, tetapi dalam dimensi 3, aturan Allah yang dimensi 3 ini dicampakkan. Kira-kira tercapai nggak tauhid itu? Tidak. Makanya harus paham fakta, gitu ya. Jadi kalau kita ngaji ini, kalau kita paham fakta, kita tahu semuanya, maka insya Allah kita tidak akan tertipu. Maka kita harus memiliki visi yang besar. Jadi kita harus takrif kepada Islam, betul-betul harus mengenal Islam itu luar dalam. Kita harus mengenal Islam itu sama seperti kita mengenal anak kandung kita. Hah? Kira-kira antum kalau ditukar anak itu, kita tahu nggak? Anak kandung kita ditukar, tahu nggak? Pasti tahu. Maka kalau ajaran Islam kita benar-benar takrif kepada Islam, kita mengenal Islam luar dalam, maka kita akan tahu kalau ini bukan ajaran Islam. Kita nggak bisa dibodoh-bodohi. Sekalipun yang nyampaikan itu, jubahnya itu mengkilat-kilat, sorbannya itu melilit-lilit, ya kan? Bukan hanya di kepala, melilit leher, gitu. Kecekik berarti. Kita tidak akan tertipu. Tapi hari ini mudah sekali umat Islam tertipu karena dia tidak mengenal Islam secara keseluruhan. Ya. Ini harus menjadi mimpi kita, harus menjadi visi kita. Jadi kalau dia punya visi ini, pasti dia akan memiliki energi yang sangat dahsyat di atas rata-rata manusia. Begitu dulu para sahabat. Mereka itu punya energi yang sangat dahsyat, kekuatannya itu luar biasa di atas rata-rata manusia. Tidak ada rasa gentar, takut sedikit pun. Nggak ada rasa lelah, rasa capek. Tak ada. Kata Rasul ketika diperintahkan itu apa? Dia menerima wahyu. Ketika dia pulang dikatakan kepada istrinya, wahai istriku Khadijah, la rohata ba'dal yaum. Tidak ada waktu istirahat mulai hari ini, dan tidak ada waktu tidur mulai hari ini. Itu orang yang memiliki visi. Apalagi kita ini seorang sabab. Jadi kalau dia tidur, banyak main, itu patut dipertanyakan. Gitu ya. Biasa-biasa saja berarti dia. Nah, jadi kalau dia nggak mempunyai energi, ya tadi berarti visinya dipertanyakan. Baik, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita sambungkan dalam pertemuan berikutnya. Materinya masih panjang. Ya, nanti kita akan sambung dalam pertemuan berikutnya. Seperti biasa, sebelum kita tutup, ya, supaya tak ada dusta di antara kita, kita buka sesi diskusi. Silakan tanya, diskusi apa saja yang harus kita diskusikan pada malam hari. Jangan sampai kita keluar dari majelis ini dalam keadaan galau. Ya. Baik, silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Atau kita tutup dulu, nanti kita sambil ngopi boleh juga. Ya, gimana?
Sepakat? Sepakat. Baik, ya. Insyaallah tidak mengurangi keberkahan dari majelis kita. Semoga Allah tautkan hati kita, Allah tanamkan kepada diri kita ini terikat kepada majelis ilmu. Kita selalu rindu berada di dalam majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul. Ya, kemudian kita diberikan kemudahan untuk memahami setiap ilmu yang kita kaji. Kemudian kita juga diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengamalkan secara keseluruhan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alafu minkum. Sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca doa tasbih kafatul majlis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.